Lagi cari program olahraga yang bisa dilakukan di rumah, baik kardio maupun latihan beban? Tonton video ini sampai habis untuk dapat program gratisnya. Oke, sebelum mulai cerita hari ini, seperti biasa aku mau tanya-tanya dulu nih. Biasa kamu olahraganya di rumah atau di luar rumah? Misal pergi ke gym gitu. Dan buat yang olahraganya di rumah, biasa olahragamu ngapain aja? Coba ceritain di kolom komentar ya, aku mau denger. Pause dulu aja videonya, ceritain dulu. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Ya, terima kasih buat yang sudah ngisi. Sekarang kita mulai cerita hari ini. Nah, aku mau jelasin dulu, secara general, saran untuk berolahraga ke masyarakat umum itu dibagi menjadi 2, yakni saran untuk melakukan olahraga aerobik, atau yang sering kita dengar dengan sebutan kardio, dan juga olahraga untuk penguatan otot, atau sering kita dengar dengan sebutan resistance training, alias latihan beban, atau strength training, alias latihan kekuatan. Nanti di akhir video aku akan kasih contoh programnya. Cuma sebelum masuk ke situ, aku mau jelasin dulu kenapa sih kita disarankan untuk melakukan keduanya, baik dari segi kesehatan maupun untuk memperbaiki komposisi tubuh buat kamu yang mau kejar body goals. Yang pertama kita akan bahas soal kardio dulu nih. Nah, kardio ini sesuai namanya memiliki efek untuk melatih jantung. Coba bayangin kamu lagi jogging santai. Jantungmu kan berdetak kencang ya waktu jogging ya. Dan kamu jogging itu kan nggak cuma 1 menit terus berhenti. Kamu terus-terusan seperti itu selama beberapa waktu. Nah, ini akan membuat jantungmu menjadi benar-benar terlatih. Mungkin awal-awal kamu 5 menit aja udah ngos-ngosan. Tapi lama-kelamaan kamu jadi bisa 10 menit, 20 menit, dan makin lama makin tahan lama. Jantung sendiri salah satu fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kalau jantung orang yang nggak pernah olahraga, dia akan membutuhkan upaya lebih besar untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan jantung orang yang terlatih, dia upayanya akan lebih sedikit. Makanya ada yang namanya resting heart rate atau denyut nadi istirahat. Atlet itu denyut nadi istirahatnya rendah. Jantungnya nggak perlu berdetak banyak-banyak, udah nyampe itu semua darah ke seluruh tubuh. Berbeda dengan orang yang tidak pernah olahraga. Harus mompa banyak-banyak. Kalau kamu mau ngukur denyut nadi istirahat, simple kok. Sekarang aja bisa. Pegang aja nadi yang ada di pergelangan tangan kamu atau di leher kamu. Hitung berapa banyak denyut nadimu selama 15 detik. Lalu kalikan dengan 4, sehingga kamu dapat estimasi denyut nadi selama 1 menit. Lalu cocokkan dengan tabel ini. Kamu termasuk yang mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kita banding-bandingin nih denyut nadinya berapaan. Nah, dari segi kesehatan, melatih kemampuan kardio kamu akan membantu kamu mengurangi resiko berbagai penyakit kardiovaskular yang merupakan penyebab utama dari berbagai kematian di dunia. So, kalau dari tabel tadi kemampuan kardiovaskular kamu masih rendah, coba dinaikin ya dengan lebih rajin melakukan kardio. Nah, sekarang kita masuk ya ke jenis olahraga yang kedua, yakni latihan beban alias strength training. Latihan beban ini memiliki efek yang sangat berbeda dari olahraga lainnya, yakni untuk meningkatkan massa otot. Olahraga beban ini prinsipnya simple banget kok. Otot kan merupakan penggerak dari tubuh tuh. Semua gerakan-gerakan di tubuh kita itu yang gerakin otot. Misal nih sekarang, coba pegang hidung kamu pakai telunjuk. Nah, pasti kamu kan nekuk tangan tuh. Itu terjadi pemendekan otot bisep. Nah, latihan beban sendiri simpelnya ya gerakan otot tadi tinggal dikasih beban aja. Fungsi bisep tadi kan untuk nekuk tangan ya. Nah, kalau mau ngelatih bisep, tinggal dikasih beban tuh di gerakan yang menekuk tangan. Makanya ada gerakan yang namanya bicep curl. Itu simpelnya. Kenapa sih latihan beban ini spesial? Karena ya cuman olahraga beban inilah yang secara signifikan bisa meningkatkan massa ototmu dari waktu ke waktu. Kamu bisa meningkatkan beban perlahan, makin lama makin berat, dan massa ototmu akan terus bertambah. Kenapa sih naikin massa otot? Salah satu alasannya, ingat, otot sendiri adalah alat penggerak. Nah, kalau kamu perhatiin, banyak kan tuh orang yang di usia senjanya sudah tua gitu, lemah, susah ngapa-ngapain. Nah, itu bisa diakibatkan karena ototnya mengalami penurunan cukup banyak. Dengan rutin latihan beban, kamu bisa menua dengan bugar karena alat penggerakmu masih sangat kuat. Jadi waktu di usia tua nanti, kamu nggak harus diurus orang lain, dan kamu juga nggak merepotkan orang lain, dan kamu masih bisa menikmati hidup juga. Alasan lainnya, terkait penyakit metabolik. Otot itu tempat menyimpan kelebihan gula. Ditambah lagi olahraga beban merupakan olahraga yang sangat membutuhkan cadangan gula. Nah, kedua mekanisme ini akan sangat membantu sekali menghindarkan kamu dari penyakit metabolik, yang salah satu bentuknya adalah penyakit gula, seperti diabetes. Alasan lainnya, yang sebenarnya mungkin didengar netizen lebih menggoda. Olahraga beban ini bisa meningkatkan otot secara tertarget. Kamu bisa membentuk tubuhmu menjadi lebih meliuk-liuk ataupun lebih atletis. Lihat aja contohnya cewek-cewek yang rajin latihan pantat dan cowok-cowok yang rajin latihan upper body. Jadi ada manfaatnya juga nih untuk penampilan. Nah, setelah tahu efeknya dan manfaatnya tadi, sebenarnya masih banyak ya manfaatnya ya, tapi aku kasih beberapa aja biar videonya kepanjangan. Nah, sekarang aku buatin sedikit program yang bisa kamu contoh berdasarkan saran umum dari ACSM, yakni disarankan olahraga aerobik minimal 150 menit per minggu, lalu latihan penguatan otot minimal 2 kali seminggu. Sekali lagi, ini saran umum ya, sebenarnya untuk general population aja nih. Buat yang punya goals tertentu, bisa diubah sesuai preferensi.
Aku sendiri menyarankan kamu bisa latihan penguatan otot sekitar 3-5 kali seminggu, tergantung kesibukan. Kalau punya goals membentuk otot yang lebih serius lagi. Tapi sebagai contoh, sekali lagi, aku buatkan program yang 2 kali aja latihan penguatan ototnya seminggu. Nah, step pertama, atur dulu ya jadwalnya ya. Kamu tulis dulu tuh dari Senin sampai Minggu. Kamu atur slotnya dulu 2 hari minimal untuk latihan beban. Kusarankan karena baru mulai ada jarak 2 hari di antaranya. Penting untuk atur waktu dulu, jadi kamu sudah menyediakan jadwal. Bukan alasan nggak sempet. Kalau udah disediain ya berarti kamu sudah menyempatkan diri. Nah, kalau udah atur jadwal latihan bebannya, kamu atur juga jadwal kardionya sekarang. Kamu bisa pecah jadi 2-6 hari per minggu, bebas. Misal dipecah jadi banyak, ya berarti makin singkat waktunya per hari. Kalau jadi dikit, ya makin lama durasinya per hari. Atur aja sesuai preferensi kamu, yang penting seminggu 150 menit. Buat contoh, aku asumsikan kamu angkat beban di hari Selasa dan Jumat, lalu kardionya di hari Selasa dan Jumat juga setelah latihan beban 30 menit, lalu sisanya 45 menit di hari Sabtu dan Minggu. Nah, untuk kardionya sendiri simple. Aku cuma minta kamu buat jalan santai dulu. Nanti kalau sudah bisa jalan santai, naikin jadi jalan cepat. Dan kalau sudah bisa jalan cepat, naikin jadi jogging. Nah, ini bisa kamu lakuin di sekitaran rumah kamu. Aku juga kalau jalan pagi cuma di sekitaran rumah aja. Malah ada juga orang yang jalannya cuma muter-muter di ruang tamu doang, nggak keluar rumah gitu ya. Mungkin karena lagi pandemi. Boleh juga kalau mau invest ya alat-alat seperti walking pad ataupun treadmill. Terserah kamu. Lalu untuk angkat bebannya, lakukan program ini. Sudah aku buat ada 6 pola utama, yakni variasi squat, variasi deadlift, variasi horizontal press, variasi horizontal pull, variasi vertical pull, dan variasi vertical press. Masing-masing kamu lakuin 3 set dengan beban 8-15 repetisi. Nah, 8-15 repetisi di sini maksudnya, kalau belum bisa 8 kali, berarti bebannya keberatan. Kalau bisa lebih dari 15 kali, berarti bebannya keringanan. Itu ya, di-capture aja nih programnya. Untuk contoh gerakan di tiap variasi, kamu bisa pilih gerakan di bawah ini. Yang makin kiri itu makin gampang, makin kanan makin butuh keahlian. Kalau kamu belum bisa yang sebelah kanan, pilihlah yang sebelah kirinya yang kamu bisa dulu. Untuk variasi squat, pilihannya yang paling gampang itu box squat. Jadi squat dengan duduk di kursi yang agak tinggi. Lalu naikin jadi air squat, disusul goblet squat, disusul barbell back squat. Dan setelah sampai tahap di kanan ini, kamu bisa tinggal fokus ke naikin beban aja secara bertahap dari waktu ke waktu. Untuk variasi deadlift, pilihannya back deadlift. Jadi deadlift dengan ambil tas diisi pemberat yang pegangannya agak tinggi di lantai. Lalu kalau sudah lancar, bisa tasnya dipegang, tidak ditaruh lantai. Lalu bisa berprogres ke dumbbell deadlift dan naik ke Romanian deadlift dengan barbell. Dari sini, sekali lagi fokusnya tinggal menaikkan beban bertahap dari waktu ke waktu. Untuk variasi horizontal press, pilihannya adalah incline push up. Jadi push up dengan tangan di permukaan yang agak tinggi. Makin tinggi, makin mudah. Disusul dengan push up biasa. Lalu masuk ke dumbbell flat press. Dan yang terakhir, incline barbell press. Dari sini tinggal dinaikkan beban bertahap lagi. Untuk horizontal pull, pilihannya air mineral row. Jadi cari aja botol air mineral 1,5 liter, lalu gunakan untuk rowing. Dari sini, kalau sudah bisa, beralih ke dumbbell row. Dan kalau sudah mahir, boleh tuh cobain barbell row. Naikin aja beban perlahan sesuai kemampuan. Untuk vertical push, bisa air mineral press. Jadi gunakan botol air mineral tadi untuk didorong ke atas. Kalau sudah bisa, beralih ke dumbbell shoulder press. Dan kalau sudah mahir, boleh tuh cobain military press dengan barbell. Untuk vertical pull, boleh tuh pull down dengan resistance tubes. Kalau sudah bisa, diganti dengan kabel pulley pull down. Dan kalau sudah bisa, diganti dengan pull up. Simple kan? Sekali lagi, lakuin aja 6 gerakan tadi, masing-masing 3 set, 8-15 repetisi. Kunci dari program yang kubuat ini ada 3. Yang pertama, aku menyederhanakan tanpa teori yang terlalu belibet, biar kamu bisa langsung action. Yang kedua, memulai dari gerakan yang kamu bisa dan sesuai kemampuan dulu. Yang ketiga, berprogres ke tingkat kesulitan yang lebih sulit melalui penambahan intensitas atau beban secara berkala. Untuk kardio sendiri, kamu tidak perlu punya alat. Yang penting gerak aja. Mungkin kalau ya jogging gitu ya, perlu sepatu lari gitu ya. Cuman ya secara garis besar kamu tidak perlu alat khusus. Nambah intensitas juga tinggal dicepetin tuh jalannya. Tapi kalau latihan beban, kusarankan ya kamu punya alat, yakni bebannya itu sendiri. Dengan punya alat, kamu jadi bisa berprogres dengan lebih mudah. Nah, ngomongin alat untuk latihan beban, aku baru aja nih bikin brand alat home gym khusus untuk strength training bernama Strength B. Brand ini punya makna. Strength artinya kekuatan, dan B artinya adalah kesayangan atau sesuatu yang dicintai. Saya bikin brand ini karena saya mau banyak orang bisa punya alat latihan beban yang terjangkau, lengkap, aman, awet, dan juga speknya bagus. Sehingga alat-alat saya bisa jadi B alias kesayangan kamu buat yang mau menekuni atau sudah suka banget sama strength training. Alatnya nanti lengkap banget, mulai dari barbell dengan panjang sesuai standar layaknya barbell di gym, dumbbell yang sudah diperbarui dari yang dulu dumbbell semen sekarang sudah jadi iron dumbbell. Untuk racknya juga ada pilihan lengkap, ada squat stand, half rack maupun power rack,
Ada juga kursi gym alias bench yang bisa di-adjust ketinggiannya. Pelat bebannya pun juga sudah disiapkan. Dan nggak cuma alat utama aja, berbagai aksesoris nantinya juga ada di Strength Bay ini. Seperti kabel puli untuk latihan kabel, sabuk gym baik yang lever belt ataupun nilon, wrist strap, wrist wrap, green sleeves, komplit. Dan saya juga punya misi kalau setiap pembeli dari alat ini nantinya bisa menggunakannya dengan benar, sehingga manfaat yang diperoleh juga maksimal. Saya tahu kesulitan orang melakukan strength training salah satunya adalah takut salah gerakan atau tidak tahu harus bagaimana. Sehingga sekarang saya juga sedang build up website khusus untuk pembeli alat di Strength Bay, yang isinya adalah video tutorial gerakan dan juga template program umum untuk diikuti. Nantinya ada juga di dalamnya online trainer privat untuk pembuatan program khusus tercustom untuk kamu. Termasuk di dalamnya ada nutrition coaching juga, jadi juga dibantu dietnya. Nah, di bulan Desember ini pre-ordernya sudah dimulai. Lagi ada harga spesial pre-launching khusus di bulan Desember ini aja. Harganya jauh lebih terjangkau kalau beli paketan, hematnya sampai jutaan. Ini investasi yang bisa kamu pakai untuk bertahun-tahun, apalagi kalau dipakainya sekeluarga, sesama teman kos ataupun apartemen. Cuan banget lah pokoknya. Nah, untuk order, kamu bisa mampir ke Instagramnya di @strengthbay.id dulu untuk cek paketannya apa aja. Linknya udah aku cantumin di deskripsi box dan di kolom komentar. Barangnya nanti akan mulai dikirim setelah minggu pertama Januari. Pas banget buat kamu yang tahun depan resolusinya badan lebih sehat, lebih bugar, dan penampilan yang lebih mendekati body goals kamu. Oke, terima kasih yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa ya, program di video ini dieksekusi juga. DM aku di Instagram ataupun komen di YouTube ya, hasilnya bagaimana setelah kamu konsisten melakukannya at least 3 bulan. Jangan lupa juga cek akunnya @strengthbay.id ya. See you di video selanjutnya.